Shalom. Oke, hari ini kita ingin belajar segala sesuatu itu butuh proses atau instan. Coba kita buka Markus 4 ayat 26 sampai 29. Ya. Di sini Tuhan Yesus ngomong berkata, jadi ini ada mengenai perumpamaan. Markus 4 ayat 26 sampai 29. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya di dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu akan segera menyabit dan sebab musim menuai sudah tiba. Jadi gini, saya ingat dulu saya pernah khotbahin, pernah cerita seperti ini. Saya pernah baca sebuah artikel gitu. Ada sebuah benih yang diketemukan di piramid ya di Mesir. Nah, itu benih itu bukan ada di tanah tetapi ada di batuan. Itu ada entah berapa ribu tahun ya. Nah, ketika benih itu yang ada di batuan, mungkin ada di altarnya atau gimana gitu ya. Kemudian benih itu ditaruh di tanah. Ditanam. Dan benih itu tumbuh. Jadi ketika dia ada di batu, nggak ada tanah, yang nggak bakal tumbuh. Tapi ketika dia mulai ditanam, mulai ada pertumbuhan. Inilah yang Tuhan Yesus katakan, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Jadi sebuah benih tidak akan pernah mengalami pertumbuhan kalau dia tidak pernah ditaruh di tanah. Betul kan? Jadi benih tanaman kalau diletakkan tanpa tanah tidak akan bertumbuh. Tetapi jika dia ditaruh di dalam tanah, maka benih itu bisa bertumbuh. Demikian juga firman Tuhan. Jika tidak pernah ditaruh di dalam hati kita, maka demikian juga kehidupan kita. Itu pun tidak akan bertumbuh. Ini sekarang kayak istri saya. Udah jadi sekarang mau nanam pohon. Terus kemarin saya lihat dia mau nanam bawang merah. Buat apa sih bawang merah? Ya istilah kasar, mau ngapain nanam bawang merah? Yang saya tahu bawang merahnya banyak gitu kan. Ya tapi itulah namanya ya hobi gitu. Jadi dia beli tanahnya, kemudian dia mulai taruh itu. Baru kemarin. Cuma saya ketawa aja. Lu kayak mau ngegoreng aja lu. Yang ada aja gak mau digoreng. Nah, jadi itu benih. Istilah bawang itu harus ditaruh di sebuah tanah untuk bisa bertumbuh. Kalau gak pernah ditaruh gak mungkin. Nah, bagaimana dia mengharapkan namanya bawang. Aku pengen metik bawang. Tapi dia gak pernah yang namanya nanam bawang. Nah kalau dia bilang, gue pengen petik bawang. Terus saya akan tanya, lu gila apa? Lu pernah nanam bawang apa enggak? Ya. Tapi ketika dia mulai nanam bawang, gue pengen metik nanti. Nah itu kan sebuah gambaran bahwa dia ngelakuin menanam nanam bawang, dia berharap untuk bisa panen. Nah ini problemnya, kalau kita tidak pernah menanam benih firman Tuhan di dalam 5 aspek hidup, maka kita pun tidak akan pernah bisa menuai, merasakan benih firman itu atau Allah, kehidupan ilahi itu ada. Orang yang tidak pernah menanam benih seringkali menjadi kecewa, yang gak pernah nanam dan bingung. Karena
Ya karena mereka tidak memiliki sebuah kebun. Mereka bertanya-tanya, mengapa saya tidak disembuhkan? Mengapa saya belum berhasil? Mengapa Allah belum menjawab doa saya? Mengapa hubungan saya memburuk? Mengapa saya nggak bisa dapat kerjaan? Mengapa kelihatannya saya nggak bisa berhasil dalam hidup ini? Mereka telah berdoa dan memohon kepada Allah untuk semuanya itu. Tetapi mereka tidak mengambil firman Allah dan janji-janji yang ada di dalamnya dan menanamkan kebenaran itu, firman itu dalam hidup mereka. Itu permasalahannya. Orang cuma hanya pintar berdoa, pintar puasa, pintar nangis-nangis sama Tuhan, pintar memohon sama Tuhan, tetapi mereka tidak pernah menabur, menanam benih. Itulah sebetulnya gini, rahasia kenapa orang itu tidak mengalami perubahan dalam hidupnya. Rahasianya adalah tidak ada firman Tuhan yang ditanam dalam hatinya. Di mana firman itu memberikan namanya kehidupan. Jadi gini, ketika si Salomo, untuk ayatnya begini. Coba Amsal 4. Ayat 20. Ini saya lagi mempelajari ini. Amsal 4 ayat 20 sampai 22 aja. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semua itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Karena itu menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkan. Menjadi kehidupan, bukan kematian. Bukan kesusahan, bukan kesulitan. Bagi mereka, kalau kita mau mendapatkan firman Allah, kalau kita sudah mendapatkan kita, janganlah semua itu menjauh daripadamu, simpan di lubuk hati. Maka kehidupan itu akan kita bisa peroleh. Jadi, yang membuat kita hidup baik atau tidak baik adalah ada firman gak di dalam hidup kita. Ada firman gak di dalam pekerjaan kita. Ada firman gak di dalam keluarga kita. Ada firman gak di anak kita. Baru semalam saya di WA sama seseorang. Coba nih kalau bayangin kalau kamu ngalamin seperti ini. Anaknya bercerita semalam seperti diserang. Telinga berdengung dan tidak bisa ngomong. Jadi ada serangan, membuat telinganya berdengung. Ini maknya yang tulis ya. Dan tidak bisa ngomong. Kamu bisa bayangin Put? Nggak mau bayangin ya. Setan itu ada di mana-mana. Makanya kebenaran firman itu harus ada dalam hidup kita. Apalagi terutama yang laki-laki. Laki-laki itu adalah seorang protektor untuk istri dan anaknya. Ketika seorang laki, seorang suami ada di rumah atau dimanapun, dia itu namanya membawa urapan kuasa. Kuasa itu akan memproteksi ke keluarga semuanya. Jadi bagaimana seorang suami itu akan mempengaruhi sebuah keluarga untuk ada perlindungan. Makanya kita hidup
harus hidup di dalam firman Tuhan dan hidup di dalam urapan kekuatan Tuhan. Karena memang dengan kekuatan Tuhan kita aman. Dekat sama Tuhan, setan jauh. Jauh dari Tuhan, setan dekat. Sesimpel itu. Jadi, ya tentu dulu orang ada yang di sini. Waktu di sini awalnya dia bermasalah, maksudnya dalam keuangannya, dalam keadaan bangkrut, dalam keadaan sulit lah. Tapi ketika waktu itu saya bereskan karena ada sebuah hubungan dengan nenek moyangnya, dihancurin semua, diberesin, terbukalah. Dan orang itu diberkati, luar biasa. Tapi karena ada masalah dia keluar. Dan ketika keluar yang saya lihat, hidupnya semakin keduniawian. Semakin keduniawian, bisa terlihat. Jadi orang bisa diberkati tetapi hidupnya penuh dengan keduniawian. Buat apa? Kalau hidup kita banyak uang tapi kita jauh dari Tuhan. Dan itu akan membuka jalan setan kerja. Jadi saran saya, hiduplah di dalam takut akan Allah. Hiduplah mengasihi Allah. Walaupun kita sudah diberkati, walaupun kita sudah punya apapun juga. Karena hidup dalam Tuhan itu jauh menyenangkan. Amin. Ada proteksinya Tuhan. Mau berapa banyak uang pun, kalau tidak ada proteksi. Contoh ini, anaknya kena. Apa? Bapaknya nggak bisa, emaknya nggak bisa. Minta bantuan kita. Jadi itulah kita butuh yang namanya firman Tuhan. Kita sendengkan telinga kita, arahkan telinga kita. Dan selalu mau katakan, orang yang akan mendapatkannya, itu akan mendapatkan kehidupan. Jadi kehidupan ilahi itu sebetulnya harus kita punya. Maka saya katakan, jangan mau hidup susah. Dalam segala hal. Karena itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus fight. Jadi Kristenlah pejuang, bukan Kristen mingguan. Amin. Kalian masih dengerin gak sih tiap hari? Sekali lagi saya katakan gini. Mereka telah berdoa dan memohon kepada Allah untuk semuanya itu. Tapi mereka tidak mengambil firman Allah dan janji Tuhan. Dan menanamkan kebenaran-kebenaran itu dalam hidup mereka. Jadi alasan nomor satu kenapa orang itu tidak bisa menerima jawaban ketika mereka berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan. Benar-benar. Karena dulu saya pernah kayak begini. Gitu loh. Saya berkorban sama Tuhan, saya mengasihi Tuhan, saya sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tapi hidup saya tidak berubah. Alasan nomor satu, siapapun juga tidak bisa menerima jawaban karena belum ada firman Tuhan yang ditanam. Itulah kenapa mereka tidak mengalami kemenangan yang mereka minta doakan, mereka doakan, yang mereka harapkan dari Tuhan. Mereka tidak terima karena tidak ada firman yang tertanam. Jadi cara kerjanya Tuhan adalah, tadi firman katakan, seperti inilah kerajaan Allah. Beginilah hal kerajaan Allah, seumpama orang yang menabur benih. Lalu pada malam hari dia tidur, pada siang hari ia bangun, benih itu mengeluarkan tunas. Tunas itu cuma dari biji itu sebuah tunas, sebuah tanaman baru, pohon baru lah, anggap seperti itu. Nah, tunas itu makin tinggi. Nah, bagaimana terjadinya? Gak diketahui. Bumi dengan sendirinya memberi makan kepada itu namanya tunas pada pohon atau benih itu. Demikian juga benih firman Tuhan yang harus kita taruh di dalam diri kita. Jangan hari pertama kita nanam benih, kita langsung berkata, Tuhan kok belum ada jawaban ya Tuhan. Saya sudah percaya sama firman-Mu Tuhan. Saya sudah ngomongin firman-Mu Tuhan.
Baru hari pertama udah ngomong begitu. Hari kedua dia ngomong firman. Tapi lu bertanya lagi, Tuhan kok belum ya? Seminggu, 2 minggu dia bertanya lagi. Jadi firman katakan gini, seperti inilah cara kerjanya Tuhan kerajaan Allah. Itu bumi dengan sendirinya. Jadi benih itu akan dengan sendirinya mengeluarkan buah mulai tangkainya. Kita tidak tahu bagaimana cara kerjanya Tuhan. Yang penting kita nanam benih itu dipelihara. Bukan sekali-sekali. Contoh kayak tanam apa namanya baru kemarin itu ya, bawang. Lihat sehari kok belum ada buahnya ya. Belum ada tunas ya. Hari kedua belum, aduh kayaknya ada apa-apa ya. Diangkat itu bawangnya. Selalu diangkat. Bisa nggak? Tak bakal bisa. Jadi kalau firman Tuhan selalu dipertanyakan, dikorek ditanyain, nggak bisa bertumbuh. Yang harus kita lakukan adalah kita taruh dalam hati kita, biarkan itu bekerja, kita tetap memperkatakan firman Tuhan, bukan mempertanyakan. Itu beda. Jadi kita harus menanam, kita harus memelihara, kita harus memupuk, kita harus memperkatakan. Semuanya seperti benih gitu loh. Yang Tuhan katakan itu memang benar. Firman Tuhan itu benih yang harus kita taruh dan kita harus jagai. Siremin, dipupuk. Sampai suatu hari itu akan terjadi, mulai ada sedikit perubahan, sedikit. Ada mulai tunggal tunas. Tuhan mulai ada kerja sedikit. Tetapi bukan berarti utuh ada buah. Nah, saya pernah baca, saya lupa ada YouTube atau gimana. Ada percobaan. Ini seorang guru. Dia nanam pohon tomat dalam 2 wadah. Ya. Ditaruh di tempat yang sama, yang ada matahari ya, di jendela lah ya. Kemudian disiramin dengan jumlah air yang sama. Matahari yang sama. Nah, cuma bedanya wadah yang pertama, wadah kedua ini beda. Wadah pertama itu dikasih tanah yang 20 cm. Berarti segini kali ya. Terus yang wadah satu lagi itu cuma 1 inci, 2,5 cm, sekitar gini lah ya. Segini lah, 2,5. Nah, yang 2,5 cm ini, tanah yang 2,5 cm ini, itu cepat banget tumbuhnya. Langsung kelihatan batangnya. Itu sekitar 50 cm. Sedangkan yang dikasih tanaman 20 tanah yang 20 cm benihnya itu ditaruh 20 cm itu kecil banget. Baru cuma nongol tunasnya sedikit gitu loh dari tanahnya. Tapi yang satu dan 50 cm. 2,5 meter. Nah, dengan berlalunya waktu, ternyata yang tanaman yang sudah bertumbuh 50 cm itu mulai mengalami pucat gitu ya. Kemudian akhirnya mutih, jadi keputih, kemudian layu, dan akhirnya mengkerut, akhirnya mati. Sedangkan yang satu lagi, dia bertumbuh. Yang tadinya awal kayak nggak bertumbuh-tumbuh, lama-lama jadi mulai muncul tunas, mulai jadi batang jadi kuat, semakin kuat. Nah akhirnya ditopang gitu ya. Nah akhirnya udah mulailah ada daunnya, mulai ada buahnya, kecil bunganya gitu. Akhirnya mulai ada buah. Kenapa itu terjadi? Karena yang awalnya yang kecil itu, yang awal yang bertumbuh besar 50 cm itu tidak memiliki sistem akar yang kuat untuk menopang pertumbuhannya. Kenapa? Karena tanahnya kurang. Sedangkan yang tanahnya yang banyak itu sistem akarnya itu dia mulai dapat yang namanya makanan-makanan yang lebih banyak gitu loh. Maka dia tetap bertumbuh dengan baik.
Jadi gini, sistem akar itu yang sangat menentukan sebuah pohon. Demikian sistem kita yang membuat kita bisa kuat di dalam Tuhan. Itu karena seberapa dalam akar itu dalam hidup kita. Jadi gini, coba ya saya baca dulu. Perjalanan sini adalah benih harus bertumbuh di bawah tanah. Tunggu, ada orang deh. Benih harus bertumbuh di bawah tanah. Dan benih itu harus menghasilkan akar sebelum menghasilkan buah. Nah, ini problemnya. Orang Kristen tidak suka proses pengakaran. Mereka hanya mengambil firman Tuhan, kemudian mencoba merenungkan ayat itu, dan ayat itu dalam waktu 5 menit, kemudian percaya bahwa dia sudah sembuh, atau dia sudah bebas. Tetapi ketika itu tidak terjadi, mereka mempertanyakannya. Kok Tuhan, kenapa saya belum sembuh? Kenapa saya belum berubah? Padahal renunginnya cuma 5 menit. Itulah kenapa saya katakan sama kamu, tiap hari kamu mesti dengerin. Ulang lagi khotbah saya. Supaya tujuannya kamu tuh sedang menanam akar di dalam hidup kita. Supaya benih firman itu benar-benar tertanam di dalam akar kita, di dalam hidup kita. Yang membuat kita mulai akan terjadi pertumbuhan. Selama kita enggak menanam akar atau pertumbuhan yang kita memfokuskan supaya kita kuat, enggak bisa itu bertumbuh dengan kuat. Itu yang Tuhan lakukan di tahun 2004-an, 5-6. Ketika saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa sih engkau belum enggak melakukan sesuatu buat hidup saya? Saya ingat sekali waktu masih di lantai 2. Saya duduk di bawah mimbar. Kemudian Tuhan ngomong saya dalam kesaksian batin ya saya gini. Rudy, aku sedang memperkuat akarmu. Aku ingin akar itu semakin dalam supaya engkau kuat. Jadi apa yang terjadi sekarang, aku sedang memproses engkau untuk mempunyai akar yang kuat. Supaya engkau menjadi orang yang kuat. Bukan orang yang mudah terombang-ambing. Memang gak enak sekali. Tetapi itulah yang Tuhan lakukan dan saya cuman hanya manut aja. Gak bisa ngapa-ngapain saya. Yang ada saya udah Tuhan, lakukanlah apa yang kau ingin kau lakukan. Itulah makanya saya sekarang kuat. Di dalam peperangan roh. Contoh yang kemarin. Kita kan habis dari panti asuhan yang di Cilincing. Waduh parah itu. Panti asuhan berantakan luar biasa. Lebih parah dibandingin panti Parapatan. Parah. Ada satu orang yang bekas isin datang. Ikut maksudnya. Pas pulang, saya dikasih tahu Mas Agus. Kok itu mereka disuruh agar aqua. Yuk semuanya tangannya ini airnya. Untuk kamu kibas-kibasin. Supaya gak ada yang ngikutin. Supaya gak ada yang nempel, udah pakai kipas-kipas. Terus si Aryan yang dia orang ngapain sih? Aneh. Ya saya Agus ngomong, kita udah percaya, nggak akan tuh namanya ada serangan, nggak akan tuh ada namanya yang ngikut. Kita udah percaya begituan. Nah, yang saya katakan begini. Allah itu membuat saya itu butuh kesabaran. Sabar, harus sabar dan sabar. Karena saya harus mengikuti prosesnya Tuhan. Karena panggilannya saya ini dan gereja ini adalah peperangan rohani. Jadi saya harus mempunyai sebuah akar yang kuat. Artinya saya harus punya urapan yang kuat. Untuk memproteksi diri saya dan keluarga saya. Jadi selama 1,5 tahun itu, ketika saya mulai ngerti namanya urapan, itu saya tiap hari diurapin.
Dan saat itulah saya bertanya, Tuhan, kenapa gitu ya? Tuhan bilang, aku sedang menanam, membuat akarmu kuat. Jadi Allah tuh memberikan saya sebuah kekuatan yang ekstra. Karena saya akan, dan kita semua akan mengalami namanya peperangan roh yang makin berat. Sehingga Allah harus benar-benar mengurapi saya dengan urapan yang banyak untuk menjagai saya. Karena saya tahu banyak hamba Tuhan, ada hamba Tuhan, bahkan bekas guru saya, guru saya yang dulu aja, itu diserang. Ada seorang hamba Tuhan pun juga ketika dia mendoakan namanya rumah tua gitu ya, dia bilang pulangnya langsung diserang. Jadi saya dengar kayak gitu, dan Tuhan gak mau itu terjadi di sayanya, makanya dia urapin saya terus. Sehingga setelah saya kuat, barulah Tuhan kasih saya keluar. Jadi selama saya belum kuat, Tuhan gak kasih keluar untuk pelayanan, untuk peperangan. Gak dikasih. Jadi saya mengalami proses untuk Tuhan memperkuat akar hidup saya, urapan di dalam diri saya, untuk saya itu siap. Sehingga sejak mulai pelayanan, saya pun gak pernah yang namanya diserang sama setan. Kita lawan dukun, kita lawan benar-benar yang parah-parah, yang tinggi-tinggi, saya pun gak akan ngalamin gitu. Bahkan kita pun waktu mau doa perang, saya tanya, kita doa dulu gak? Doa dulu gak? Enggak, istilah doa dulu. Waktu kemarin pas pergi, yuk, dia punya bawa gitar ya? Deh. Enggak. Kita penyembahan dulu. Ya kita harus memberikan hadirat Tuhan dulu dong, supaya turun. Sorry, di Mahanem enggak begitu. Kenapa? Yang namanya orang perang harus sudah siap sedia. Yang namanya senjata, ya orang perang nih yang di Iran, itu senjata semua tuh dicek udah bagus atau belum. Nih macet atau enggak, ini apa namanya pistolnya yang kemarin kita main itu kan dicek dulu kan, gitu kan. Oh berarti ini masih bagus nih, ya kan? Setelah udah siap, oke semua, baru kita nembak perang gitu kan. Nah, jadi kalau namanya orang perang jelas sudah siap sedia gitu loh. Ya, tapi ya memang yang lain ya karena mereka nggak punya kesiapan gitu loh. Ya lumrah lah kalau mereka mesti nyanyi-nyanyi dulu, nyembah dulu setengah jam. Lama. Makanya kadang-kadang ya saya bingung. Padahal dulu dia bekas di sini. Kok masih kayak begitu? Makanya mereka yang bilang aneh, freak. Nah itu dia, maksud saya begini. Ketika kita sudah punya namanya buah kekuatan yang besar dalam diri kita sudah punya keyakinan. Keyakinan itulah yang membuat kita percaya kepada Tuhan. Itulah namanya, maka kehidupan ilahi itu ada. Artinya apa? Ketika kita ada firman-Nya, itu kemanapun kita pergi, itu akan ada kehidupan. Karena firman itu ya sendiri yang ngelakuin, bukannya kita. Firman itu yang ngelakuin, karena kita percaya. Jadi saya percaya ketika saya pelayanan, saya melayani Tuhan, peperangan rohani tidak akan ada namanya serangan. Enggak bakal ada. Enggak bakal gitu loh. Kenapa saya percaya? Karena firman yang ngomong begitu. Dan ketika saya jadi gini, firman itu sudah tertanam dalam diri saya. Saya tahu siapa saya di dalam Tuhan. Saya tahu urapannya Tuhan dalam diri saya. Saya ngerti itu semua. Itu tertanam dalam diri saya. Sehingga ketika perang, nggak ada istilah doa-doa. Pas di mobil mereka bilang, yuk kita doa dulu supaya kita mau pergi nih. Biar perlindungan ilahi harus ada. Kamu pernah doa dulu gak? Di rumah. Wah itu mengandalkan diri sendiri. Kagak, justru ngandalin Tuhan.
percaya bahwa Tuhan tuh sudah ada dalam diri kita. Itulah yang saya percayai. Kalau yang nggak percayai atau nggak yakin, ya jangan. Dia yakinnya kalau berdoa dulu, ya sudah, sok silakan. Saya nggak larang. Cuma nggak bisa diterapkan di Mahanaim, itu aja. Karena kita sudah mempunyai keyakinan percaya bahwa Allah itu beserta dengan kita. Kita bantai setan, kita menang, selesai. Jarang sekali itu setan bisa, ya kemarinnya waktu panti ada satu yang kabur. Tapi kapan setelah kabur kemudian nyerang balik? Enggak. Jarang, walaupun kita pernah lah. Tapi biasanya ketemu lagi. Dulu yang kita pernah doain, yang pernah di sini tuh ada satu yang kabur, tapi kita ketemu lagi, kita kalahin juga gitu loh. Tapi yang satu ini Jenderal Lucifer belum balik lagi ya tuh. Saya nggak tahu nanti nih kita minggu depan ya kita pelayanan ke Panti Asuhan ya, hari Sabtu. Nggak tahu apakah ada lagi atau enggak nih. Mudah-mudahan sih ada. Nih loh. Seneng nggak kalau ada setan? Kalau nggak ada setan, nggak ada kerjaan, nggak seru, ya. Mudah-mudahan si Lucifer kasih lagi gitu loh. Jenderalnya untuk datang kita kan. Ini bulan lalu saya keringat, 2 bulan yang lalu, nggak tahu tahun ini apa bulan ini kuat atau enggak. Oke, saya balik lagi. Jadi pelajaran di atas yang tadi benih tomat adalah benih harus bertumbuh di bawah tanah dan benih itu harus menghasilkan akar sebelum menghasilkan buah. Orang Kristen tidak suka proses pengakaran. Mereka hanya mengambil firman Tuhan kemudian mencoba merenungkan ayat itu dalam waktu 5 menit gitu ya. Kemudian percaya, oke, saya dibebaskan Tuhan, oke, saya disembuhkan, oke, saya dipulihkan. Tapi ketika itu tidak terjadi, mereka mempertanyakannya. Nah, itulah. Jadi kita harus punya namanya kedalaman. Seperti pohon ketika dia masih baru bertumbuh, kita akan mudah mencabut pohon kecil itu. Misalnya ada pohon nih, baru numbuh nih. Dengan mudah kita cabut. Betul kan? Tapi ketika pohon itu mulai udah besar, jadi besar, kita akan sulit mencabut itu pohon. Betul kan? Karena akarnya sudah makin dalam. Nah, ini poinnya. Demikian juga si setan sangat senang kalau dia melihat kita tidak memiliki akar yang kuat. Dia akan datang untuk hampiri, dia ambil curi firman itu. Dia ingin mencabut sebelum benih itu berakar jadi kuat. Jadi kalau kita tidak sadari, kalau kita nggak sadar, sebetulnya setan bekerja untuk ngambil mencuri firman itu. Dan kau selalu mengeluh, Tuhan kapan? Tuhan bagaimana? Itu setan lakukan sebelum itu berakar kuat. Dia akan tarik. Hasilnya hidup pun tidak berubah. Namun jika kita memiliki sistem akar yang baik, yang kuat, kita akan mampu tetap berdiri apapun masalah, cobaan, kesulitan yang datang dalam hidup kita. Kalau kita punya sistem akar yang kuat. Kamu tahu yang namanya pohon apa tuh? Kelapa. Pernah dengar nggak yang ketika yang tsunami itu? Itu ada sebuah pohon itu bisa masih bertahan. Pohon kelapa. Atau pohon kamu bisa lihat bahwa ketika diterpa angin, itu pohon tetap berdiri. Karena struktur akarnya lah yang membuat dia kuat. Jadi namanya pohon kelapa itu, dia punya bongkol di dalamnya gitu. Itu mengakar sampai kuat sekali dalam. Nah, contoh lagi satu adalah pohon yang namanya bambu.
Ini saya baca artikel. Saya nggak tahu tipe macam bambu itu banyak macam ya. Artikel ini ngatakan gini, tahukah Anda bahwa pohon bambu tidak akan menunjukkan pertumbuhan berarti selama 5 tahun pertama. Walaupun setiap hari disiram, dipupuk, tumbuhnya hanya beberapa puluh senti. Namun setelah 5 tahun kemudian, pertumbuhan pohon bambu sangat dahsyat. Ukurannya tidak lagi dalam hitungan sentimeter, melainkan meter. Jadi pertumbuhannya. Lantas sebetulnya apa yang terjadi pada sebatang pohon bambu? Ternyata selama 5 tahun pertama, ia mengalami pertumbuhan dahsyat pada akarnya. Bukan pada batang. Yang mana daripada itu, pohon bambu sedang mempersiapkan pondasi yang sangat kuat agar ia bisa menopang ketinggian yang berpuluh-puluh meter di kemudian hari. Satu pohon itu bisa sampai 20-30 meter. Jadi ini kan 3 lantai, anggap 15 meter. 20 meter jadi 4 lantai bisa 6 lantai. Bisa 10 lantai. Tingginya begitu tinggi. Awal-awal pertama itu, pohon bambu itu tidak bertumbuh ke atas, tapi dia ke bawah. Makanya dulu saya pernah waktu lagi ngebangun rumah, ada namanya pohon bambu, bekas pohon bambu. Waduh, saya bakar nih, udah bakar aja pakai bensin sama ban, bakar. Anak bos saya bilang, nggak bisa bos, nggak, coba dulu aja lah. Habis dalam begitu mau ngapain? Ya udah, mereka lakuin, nggak mati, nggak bisa kan? Ya udah, gali. Itu mereka harus gali dalam, dan itu galinya pun juga benar-benar total, itu akarnya nggak ada. Kalau nggak, dia akan tumbuh lagi. Jadi kalau kita merasa kok saya nggak mengalami pertumbuhan, jangan kalian mematikan benih itu dengan kecewa, dengan mempertanyakan Tuhan, dengan hidup keduniawian. Itu benih bisa mati, pohon itu bisa mati. Jadi sayangilah waktu kalian. Perkatakan firman Tuhan setiap hari. Kalau kalian sekarang ini sepertinya belum ada pertumbuhan, kalian tidak tahu sebetulnya sedang bertumbuh. Ya, tadi seperti firman katakan, bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, kemudian bulir-bulirnya, habis bulir itu dalam bulir itu ada butir-butirnya. Jadi kita tidak tahu prosesnya sedang di mana. Kita tidak perlu tahu. Prinsipnya adalah kalau saat ini Tuhan sedang membuat akar kita, kalau lama berarti akar kita ini lagi ditanam. Yang tadi saya katakan di saya, Tuhan tuh nanam dulu. Sehingga ketika saya mulai keluar, saya tuh sudah dalam tahap sudah bertumbuh, udah kuat. Jadi ketika peperangan diserang apapun juga, perangan apapun juga nggak akan pernah bisa dikalahkan. Karena saya sudah tertanam kuat. Demikian firman Tuhan dalam 5 aspek hidupnya. Kalau kita sudah sangat kuat, setan nggak bisa nyerang. Maka kalau di aspek kedua, kalau kita sudah kuat, istri, suami, anak-anak, mereka udah ngerti firman, itu kuat. Setan nggak mungkin bisa nyerang. Yang tadi satu anak ini, serangan berdengung, nggak bisa ngomong. Kalau keluarga sudah kuat, nggak bisa tuh setan mencoba. Entah ditodong lah, entah dicuri, ataupun nggak bisa. Karena memang sudah ada proteksinya. Itulah yang saya percayai. Dimanapun anak saya di sana pun sekalipun, nggak bisa setan bisa jamah mereka. Karena saya ngerti posisi saya di dalam Kristus apa. Saya tinggal kirim malaikat, lu jagain anak. Pokoknya kalau ada macam-macam, lu lawan, lu matiin aja langsung. Karena saya ngerti firman Allah. Nah, ketika
ketika kita ngerti firman Allah itu dalam hidup kita, maka kehidupan itu akan ada. Jadi kalau kita mau uang kita hidup, ada firman Tuhan di situ. Kalau nggak ada firman Tuhan dalam pekerjaan kita, ya nggak bisa hidup, nggak ada kehidupan di situ. Yang kadang kau harus bersusah bekerja keras mati-matian. Tetapi ketika ada kehidupan ilahi, bisnis kita ilahi lah yang hidupin. Jadi harus ada firman di masing-masing hidup, aspek hidup kita. Makanya saya katakan laki-laki suami itu sangat-sangat mempunyai tanggung jawab yang besar untuk memproteksi. Makanya kalau suami lemah, keluarga lemah. Dia yang harus memproteksi keluarganya. Makanya harus kita punya kekuatan untuk laki-laki urapan yang kuat. Urapan itu, saya kasih contoh deh ya. Kemarin si Agus, waktu kita di panti, si Mami ngomong, udah ya kamu nanti khotbah untuk kita penyembahan dulu. Saya dalam arti, maksudnya gini, saya bukan tipe orang apa ya, pakai topeng. Saya pengen ngomong apa adanya gitu loh. Sebetulnya saya malas. Karena saya tahu gini, ini belum dibersihin. Pemimpinnya saya belum omongin. Gitu loh. Jadi saya melakukan sesuatu tanpa belum ngomong, seizin dia. Plus juga harus ada yang namanya omongan dulu, bla bla segala macam. Jadi sulit gitu loh. Cuman karena Mami yang ngomong, ya udahlah. Saya kemudian disuruh dia untuk menyanyi. Ya sudah nyanyi penyembahan. Bagusnya tuh ada si Robert. Jadi Robert main keyboard, dia nyanyi penyembahan. Nah, waktu penyembahan itu dasar orangnya kepo ya. Dia ngambil mic, orang yang bekas ini dia ngambil mic, dia nyanyi juga. Nggak ada yang suruh, dia nyanyi. Nah, ketika dia melakukan si Agus lihat, nah dia coba lihat di alam rohnya seperti apa. Ketika istri saya nyanyi, itu urapan. Di dalam gereja itu, tau nggak di gerejanya aja. Gerejanya gede. Ini bisa 2 kali lebih dikit lah. Ininya 2 kali dari ini. Gede. Mimbarnya aja ini 2 kali dari ini. Tapi pas saya bilang deh, lihat nih, ini ada apa? Ada tirai hitam. Yang membuat orang yang berkhotbah ngomong apapun juga hilang. Jadi jemaat itu pasti cuman tidak akan ada pertumbuhan karena setan langsung mengkat. Terus akhirnya yaudah kamu hancurin dulu aja. Yang lain gak usah dulu. Kenapa? Karena dia mau mulai nyanyi gitu loh. Dan hancurin dulu ya, beresin. Di dalamnya ada gudang, setannya banyak. Baunya setengah mati. Bener-bener. Nah akhirnya mulai. Setelah diberesin baru mulai nyanyi. Nah itu gini loh, di dalam penyembahan, ini di alam rohnya. Kalau yang namanya itu kita harus nembus ke atas. Untuk Tuhan itu membukakan tingkap langitnya. Gitu loh. Nah tetapi gereja itu seringkali ada yang namanya lapisan-lapisan yang menutup. Lapisan-lapisan yang menutup untuk namanya hadirat Tuhan itu turun. Jadi ada sebuah lapisan-lapisan di gereja itu yang orang kenapa bilang, kok berat ya gue kalau pelayanan tuh situ berat. Susah, kayaknya hadirat Tuhan itu susah gitu loh. Itu karena di atasnya di alam roh itu ada yang namanya penghalang. Ada tirai-tirai yang menghalangi untuk hadirat Tuhan turun. Nah itu harus WL yang hancurin. Kemampuan WL disitulah terletaknya. Mampu nggak dia menembus semuanya sehingga hadirat Tuhan bisa kebuka.
Nah, si Agus ngeseng-ngeseng lihat. Si Titing naik, hadiah tembus tuh, si Titing tembus. Semua lapisan-lapis menghalang tuh tembus. Nih yang kepo, coba ngikut. Pas ngikut, mentok dia di sini. Tapi Titing masih nembus terus. Sehingga hadirat Tuhan bisa kebuka. Yang saya katakan apa? Itulah namanya urapan. Orang Kristen tanpa urapan, pelayan Tuhan tanpa urapan, dia pakai daging. Itulah kenapa kita butuh namanya urapan. Plus juga waktu dia sama Robert itu benar-benar nyatu. Jadi Robert main keyboardnya, dia menyanyi. Waduh, benar-benar udah. Saya sendiri, wow, bisa. Yang saya katakan gini, itulah kalau kita mempunyai benih yang tertanam. Artinya urapan yang sudah tertanam dan semakin kuat. Dimanapun kita berada, tidak ada yang bisa ngalangin. Amin. Kemanapun saya pergi, tidak ada roh yang bisa menjamah saya. Tidak ada satupun yang bisa mengalahkan saya. Ketika kita punya kekuatan Tuhan, kita ngerti. Karena benihnya itu tertanam dengan kuat. Akarnya kuat. Nggak ada tuh namanya ketakutan. Nggak ada tuh namanya kekhawatiran. Nggak ada tuh namanya waspada. Nggak ada istilah begituan. Vini vidi vici. Oh, vini vidi vici. Kata itu nggak benar. Kata-katanya ada yang salah. Anggaplah benar. Aku datang, aku lihat, aku menang. Amin. Kalau ada firman Tuhan. Tadi seperti pohon bambu itu butuh waktu. Dia menanam, dia ke bawah pertumbuhannya, bukan ke atas. Jadi tetaplah belajar firman Tuhan. Amin. Tetaplah. Biar benih itu tidak diambil sama setan. Sayang dan lakukan bagianmu. Jangan sudah kamu tanam benihnya, sudah mulai ada tunas, kepleset nih ngomong, Tuhan kenapa sih kau lakukan ini ke saya? Kau bisa membunuh itu pohon yang sudah mulai ada tunas. Bahkan ketika dia udah bertumbuh, udah mulai ada bunga nih, tinggal dikit lagi buah. Kemudian engkau kecewa, engkau marah. Engkau meracuni itu pohon. Matilah itu pohon. Kamu gak dapat. Makanya butuh kesabaran. Firman katakan. Kesabaran dan iman percaya kita. Membuat kita bisa mendapatkan buah. Amin. Bertahan. Bertahan. Karena itu butuh proses. Akarnya harus dikuatkan. Satu lagi. Lukas 17 ayat 5 sampai 6. Lukas 17 ayat 5 sampai 6. Lalu kata rasul-rasul kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau kamu sekiranya punya iman sebesar biji sesawi aja, kamu bisa berkata pada pohon hari ini, terbantulah engkau, tertanamlah dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Ini yang sering kali dulu saya pernah, Tuhan, iman saya harus iman apa lagi Tuhan, tambahkan iman saya lagi dong Tuhan, supaya saya bisa ngalami terobosan, supaya saya bisa lewatin semua ini Tuhan, berikan saya tambahin iman. Dulu gereja-gereja itu selalu mengajarkan, imanmu lah yang harus kamu tambahin. Kamu harus tambahin iman kamu supaya kamu bisa dapat jawaban Tuhan. Kalau imanmu gak kuat, kamu gak nambah, kamu gak bisa terima janji Tuhan. Di sini Tuhan, ketika Rasul yang ngomong, Tuhan tambahkan iman kami.
Tuhan bilang enggak. Kau punya biji sesawi kecil, biji sesawi kayak dulu saya pernah lihat kecil banget, udah kayak pasir. Dengan iman, dengan kecil gitu, Tuhan katakan, lo bisa mindahin gunung, lo bisa selesai masalah. Jadi Tuhan tidak minta kita itu iman yang udah gede. Yang maksudnya gini, iman biji sesawi. Kamu asal punya sedikit, Tuhan, aku percaya sama Engkau. Walaupun saya lemah, tapi saya percaya firman-Mu. Itu kita sedang nanam benih sekecil banget. Kecil banget. Tapi kalau Engkau percayai, kalau Engkau tetap nyirami, Tuhan, walaupun aku belum lihat, tapi aku percaya. Besokannya, Tuhan, walaupun aku belum alami, aku percaya. Besokannya, demikian dia perkatakan. Itu benih mulai ada tunas bertumbuh. Biji sesawi, ya. Kalau kalian pernah lihat di Google gitu ya, pohonnya itu gede. Bisa 4 meter, 5 meter. Itu rindangnya setengah mati gede. Bisa satu ini nih, rindangnya. Hanya dari biji sekecil. Jadi Tuhan yang katakan, dengan kecil kau akan bisa menghasilkan sebuah pohon yang gede. Jadi bukan permasalahan iman. Kita semua sudah punya iman. Tapi yang Tuhan minta, ada gak benih? Amin. Kalau kita punya benih, dan kita pelihara terus menerus. Dan kita sadari, saat ini Tuhan sedang menguatkan akarku. Aku akan tetap terus maju. Aku akan tetap bertumbuh. Sampai aku bisa mengambil buahnya. Dan aku mengalami perubahan. Jadi jangan lakuin. 1 minggu kamu lakukan. Atau bulan ini kamu lakukan. Bulan depannya udah gak mau lagi. Kamu menghentikan pertumbuhan. Stuck. Soalnya ingat sekali. Dulu berapa, waktu masih banyak yang lainnya. Di alam mereka kelihatan. Ada orang yang pohonnya begini, ada buahnya. Ini pohon, ini masing-masing orang di dalam Tuhan memberikan sebuah penglihatan bahwa masing-masing orang ini pohonnya seperti apa gitu loh. Pohon kehidupannya. Orang ini udah menghasilkan buah, yang ini gak menghasilkan buah. Kenapa gak menghasilkan buah? Ternyata pas Tuhan kasih lihat, itu di tanahnya banyak kotoran. Artinya kotoran itu menghambat yang namanya pertumbuhan. Sehingga dia gak berbuah. Entah kotoran itu banyak hal ya. Keduniawian. Akhirnya dia gak bisa bertumbuh. Sayang sekali. Tapi itu memang terjadi. Jadi saya cuma hanya berharap kita semua. Kalian sudah belajar yang namanya terobosan masalah keuangan. Kita belajar banyak hal. Kalian harus punya namanya benih firman Tuhan. Dan benih itu harus dipertahankan, ditanam itu dengan baik, dipelihara dengan baik, dipupuk dengan baik. Jangan sampai kamu hentikan pertumbuhannya. Memang ada proses, tapi kita harus mengalami proses itu. Sampai itu akan berbuah. Amin. Tidak ada yang instan. Semua harus ada proses. Walaupun prosesnya gak enak. Karena saya pernah dulu mengalami proses terus terang memang gak enak sekali. Sangat tidak enak. Tapi setelah saya mendapatkannya, saya nyaman. Saya aman. Benar. Kekuatan Allah dalam diri saya membuat saya aman. Saya gak takut apa-apa. Bukan karena sayanya, tapi roh di dalam diri saya yang memberikan kekuatan itu. Karena ada firman yang saya percayai 100%. Amin.
Berjuanglah untuk itu di dalam 5 aspek. Karena 5 aspek ini semuanya harus ada firman. Dan ketika ada firman, kehidupan ilahi masuk. Yang tadi Amsal ngomong Amsal 4. Jadi selalu semua harus kamu tabur benih-benih di masing-masing firman, di masing-masing aspek hidup ini. Sehingga ketika kamu ada benih di sini dan kamu tanam dengan sungguh-sungguh, berbuah, hidupmu aman, hidupmu nyaman, hidupmu enak. Enak. Karena firman yang mengatakan kalau engkau melakukan firmanku, maka kesejahteraanmu, kebahagiaanmu tidak akan pernah kering. Seperti sungai yang tidak pernah kering. Seperti ombak laut yang selalu ombaknya ada. Enggak pernah susah. Firman yang ngomong, bukannya saya. Jadi kalau orang mau katakan, saya hidup susah karena memang ini nasib saya, sok silakan, saya nggak mau. Jadi kita sebetulnya harus fight, berjuang untuk hidup bahagia. Karena kebahagiaan tidak gratis. Kebahagiaan itu bukan terjadi dengan sendirinya. Kebahagiaan itu harus diusahakan. Ya. Kalau nggak diusahakan, di rumah damai. Kalau nggak diusahakan, yang ada istri cuma marah-marah doang, ngomel-ngomel doang, suaminya emosi tinggi, nggak ada damai. Karena mereka masing-masing punya emosi yang tidak sesuai dengan firman. Akhirnya nggak ada damai. Tapi ketika mereka mengusahakan menjaga emosinya, dua-duanya menjaga emosinya, berarti kan ada usaha. Terciptalah sorga di keluarga. Betul gak sih? Tetap semua saya pakai logika. Saya senang segala sesuatu tuh saya pakai logika. Karena firman Tuhan itu bisa diinin dengan logika juga. Gitu loh. Walaupun hal-hal roh tetap ada namanya logikanya. Jadi saya bukan orang pendeta yang melebih-lebihkan logika. Melebih-lebihkan yang namanya alam roh. Alam roh itu cuma hanya alat. Apakah si Kenneth Hagin, si Jesse Duplantis, situ mereka tahu hal roh? Mereka tahu hal roh, tapi nggak sedalam kita. Tapi hidup mereka hebat. Mereka nggak tahu. Tapi mereka melakukan firman Tuhan. Makanya hidupnya selalu diberkati. Amin. Jadi firmanlah nomor 1 dalam hidup kita. Tabur benih, pelihara itu sampai akhirnya bertumbuh. Amin. Mengerti hari ini? Jadi belajarlah, tetap belajar, dan belajar. Sampai mati. Ya selamanya. Karena di surga tetap kita belajar. Itu yang Paulus katakan. Aku melupakan apa yang di belakangku. Aku mengarahkan diriku, mataku tertuju kepada Kristus. Belakang keberhasilan, belakang kegagalan, gue gak peduli. Gue tetap maju. Artinya, sekalipun kita sudah membantai setan yang saya gak peduli. Hidup gue sekarang ada, gue mesti tetap harus ke Tuhan. Amin. Oke, demikianlah firman Tuhan. Biar ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Oke, yuk, musik.